saya Janatul Anissa. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 program studi pendidikan matematika dengan NIM 2024011060000. Di sini saya akan memberikan sedikit tentang penjelasan mengenai mata kuliah statistik dasar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Ibu Vera Mandirina MPD. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu, perbedaan antara statistik deskriptif dan statistika inferensial. Yang kedua, pengertian populasi dan sampel. Yang ketiga, menjelaskan dan memberikan masing-masing satu contoh dari purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, dan incidental sampling. Simak video ini baik-baik ya. Apa perbedaan antara statistik deskriptif dan statistika inferensial? Jelaskan dengan contoh. Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang telah dikumpulkan. Biasanya dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata, atau presentase. Statistik ini hanya berfokus pada data yang ada tanpa menarik kesimpulan lebih lanjut terhadap populasi yang lebih luas. Sementara itu, statistika inferensial adalah metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi mengenai populasi yang lebih besar berdasarkan data sampel. Statistik ini melibatkan analisis yang lebih kompleks seperti uji hipotesis atau estimasi, dan hasilnya bisa digunakan untuk menggeneralisasi temuan dari sampel ke seluruh populasi. Baik, biar lebih jelas, saya akan menjelaskannya dengan contoh. Jika dari 100 siswa sebuah sekolah, rata-rata nilai ujian matematika adalah 80, maka angka tersebut adalah hasil statistik deskriptif karena hanya menggambarkan kelompok siswa yang diamati. Jika dari 100 siswa tadi diambil sampel 20 siswa dan rata-rata nilainya 80. Lalu, peneliti menggunakan data ini untuk memperkirakan rata-rata nilai seluruh siswa di sekolah tersebut, maka itu adalah penerapan statistika inferensial. Jadi, perbedaan utamanya adalah statistik deskriptif hanya mendeskripsikan data yang ada, sedangkan statistika inferensial yaitu menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan atau prediksi mengenai populasi yang lebih luas. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, mencakup semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Misalnya, jika penelitian ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di sebuah kota, maka seluruh pelanggan di kota itu merupakan populasi. Sementara itu, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut. Sampel dipilih karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan, baik karena keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya. Dengan menggunakan sampel yang representatif, peneliti dapat menarik kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Misalnya, populasi seluruh siswa kelas 3 SMA 150 orang, maka sampelnya adalah sebagian siswa yaitu 75 orang. Jadi, 150 orang ini akan diteliti dan hasil penelitian dari 75 orang ini akan mewakili 150 orang tadi. Jadi, di sini kata kuncinya perwakilan. Sampel mewakili populasi.
Pengertian dan contoh purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih subjek yang dianggap paling sesuai atau memiliki karakteristik yang dibutuhkan. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti efektivitas metode pembelajaran inovatif pada guru matematika berpengalaman, sehingga hanya memilih guru matematika dengan pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai sampel. Pengertian dan contoh sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Biasanya dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 100 orang. Contohnya, dalam penelitian tentang kepuasan kerja di sebuah perusahaan kecil dengan 45 karyawan, semua karyawan dijadikan responden penelitian. Pengertian dan contoh snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti awalnya memilih beberapa responden, lalu meminta mereka merekomendasikan atau menghubungkan peneliti dengan responden lain yang relevan. Proses ini berlanjut hingga jumlah sampel yang diinginkan tercapai. Contohnya, peneliti tentang komunitas pengguna narkoba, di mana peneliti mulai dari 1 orang pengguna, lalu orang tersebut memperkenalkan peneliti pada pengguna lain, dan seterusnya. Pengertian dan contoh incidental sampling. Incidental sampling atau accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui peneliti pada saat itu dianggap sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Contohnya, peneliti ingin mengetahui kepuasan pelanggan sebuah toko, lalu mewawancarai siapa saja